Selamat datang di Kanada, negara terbesar kedua di dunia, negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, negara yang merupakan produsen dan konsumen utama keju di dunia, negara asal kisah Winnie the Pooh. Kita akan berjalan-jalan ke negara ini setelah terbang dari Jakarta selama 22 jam. Kanada adalah negara paling utara di kawasan Amerika Utara, bahkan menempati setengah dari utara Amerika Utara. Negara kelahiran dari Justin Bieber ini berbatasan dengan Amerika di selatan dan berbatasan dengan Alaska di barat laut, kemudian dengan Ottawa sebagai ibu kota negara. Luas Kanada mencapai 9.970.610 km persegi. Tak heran jika Kanada menjadi negara terbesar kedua di dunia berdasarkan luas daratan setelah Rusia. Tapi, meski sangat luas, ternyata negara ini sangat jarang penduduknya. 50% populasi Kanada bahkan terkonsentrasi di bawah garis merah ini. Itu karena 8 juta kilometer persegi wilayah ini terdiri dari The Canadian Shield alias area batuan terbuka yang luas dengan lapisan tanah atas yang sangat sedikit. Ditambah, lapisan tanahnya itu biasanya membeku karena musim dingin yang panjang. Karena itu pula, suhu di Kanada tergolong cukup ekstrim. Bahkan saat musim dingin bisa mencapai minus 50 derajat loh, terutama di wilayah utara Kanada. Kanada telah dihuni penduduk asli bangsa Kanada selama lebih dari 40.000 tahun. Ada beberapa klaim yang menyatakan siapa yang menemukan Kanada pertama kali. Mulai dari klaim Britania Raya yang menyatakan bahwa John Cabot yang pertama kali mencapai tempat ini dan menyebutnya Newfoundland pada tahun 1497. Lalu ada klaim dari Prancis yang dimulai dengan penjelajahan Jacques Cartier pada tahun 1534. Namun sebenarnya bangsa Viking yang ekspedisinya dipimpin oleh Leif Erikson sekitar tahun 1000 Masehi tercatat sebagai orang pertama yang diasingkan ke sini. Populasi penduduk Kanada pada tahun 2022 tercatat sebanyak 38.929.902 jiwa. Meski penduduknya tergolong sedikit, tapi Kanada termasuk negara multikultural terbesar karena Kanada memiliki salah satu tingkat migrasi tertinggi per kapita di dunia. Mereka terdiri dari keturunan bangsa Inggris, bangsa Skotlandia, bangsa Prancis, dan bangsa Irlandia yang paling dominan. Ditambah kelompok utama penduduk asli Kanada yaitu Inuit dan Métis. Sisanya merupakan keturunan asal Eropa lain, serta imigran-imigran asal Asia dan Afrika. Dan kelompok etnis minoritas paling banyak adalah orang Tionghoa, orang India, dan orang Filipina. Terdapat lebih dari 50 bahasa yang berbeda yang diucapkan oleh penduduk asli Kanada. Namun, ada 2 bahasa resminya, yaitu bahasa Inggris dan Prancis. Itu karena Kanada pernah menjadi jajahan Prancis, lalu direbut oleh Inggris hingga hari kemerdekaannya. Penduduk Kanada terkenal sangat suka membaca. Bahkan ada 22.000 perpustakaan umum di negara ini. Dan cerita Winnie the Pooh yang ditulis oleh Alan Alexander Milne adalah kisah yang terinspirasi dari seekor anak beruang hitam dari Kanada bernama Winnipeg atau Winnie. Kanada menjadi anggota La Francophonie sekaligus negara persemakmuran Inggris. Sebagai monarki konstitusional, pemerintahannya berbentuk demokrasi parlementer federal dan Raja Charles III. Meski begitu, sang raja dan wakilnya gubernur jenderal yang memimpin negara ini hanya atas nama saja. Dan cuma sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya. Soalnya mereka hampir selalu bertindak sesuai nasihat dari kepala pemerintahan Kanada, yaitu Perdana Menteri, dan saat ini Perdana Menteri Kanada adalah Justin Pierre James Trudeau. Kanada terdiri dalam 10 provinsi dan 3 teritori. Dengan menganut sistem desentralisasi, beberapa kota besar di Kanada ada Toronto, Montreal, Vancouver, Winnipeg, dan Halifax. Kanada merupakan negara maju yang perekonomiannya bergantung pada hasil alam, mulai dari minyak, gas alam, logam, dan produk-produk pertanian juga kehutanan. PDB-nya mencapai 2,2 triliun dolar di urutan 8 dari 195 negara. Kalau dibandingin sama Indonesia yang PDB-nya mencapai 1,2 triliun dolar di urutan ke-16, beda 2 kali lipat.
Kanada juga merupakan eksportir kendaraan bermotor dan suku cadangnya, mesin dan peralatan, serta produk teknologi tinggi. Kanada menjadi negara industri dan teknologi maju, serta berkecukupan dalam pengadaan energi karena ketersediaan bahan bakar fosil, energi nuklir, dan tenaga hidroelektrik yang melimpah. Selain itu, Kanada juga merupakan produsen dan konsumen utama keju dunia. Jika berkunjung ke Kanada, kamu dengan mudah menemukan hewan khas seperti elk, wolverine, beruang coklat, moose, dan giant Canadian goose, serta berang-berang yang menjadi hewan nasional Kanada pada tahun 1975 karena pernah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah Kanada yang terlibat peperangan berang-berang untuk perdagangan bulunya hingga nyaris punah. Kanada juga dikenal memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan jarak lebih dari 202.080 km yang berbatasan di 3 sisi oleh 3 samudra berbeza. Ada Atlantik, Arktik, dan Pasifik. Dan pastikan kamu ke air terjun Niagara ya. Ini adalah atraksi alam paling terkenal di Kanada. Air terjun besar ini turun sekitar 57 meter dan telah menarik perhatian wisatawan dunia selama lebih dari 1 abad. Lalu, ada Taman Nasional Banff yang terletak di jantung pegunungan Rocky yang megah dan menampilkan beberapa pemandangan terindah di Kanada, terutama Danau Louis yang air hijaunya itu mencerminkan pegunungan dan gletser di sekitarnya. Terus, ada Icefield Parkway yang membentang dari Danau Louis ke Jasper, juga yang pemandangannya mantep banget pokoknya. Selain itu ada situs warisan dunia UNESCO dan salah satu permata bersejarah Kanada, yaitu Old Quebec, yang dijuluki sebagai kota tua ala Prancis. Arsitekturnya ala era abad ke-17 masih terjaga di sini. Jadi, kalau ke sini, kamu bisa merasakan suasana kota Prancis zaman dulu, mulai dari sebuah hotel yang didirikan pada tahun 1893 bernama Fairmont Chateau Frontenac yang berada tepat di jantung kota Old Quebec. Lalu ada area Petit Champlain, area komersial tertua di Amerika Utara yang bikin kamu nih mendapatkan pengalaman seakan tengah berbelanja di era abad 17 berkat deretan bangunan dan jalannya yang sempit. Juga ada Museum Musée de la Civilisation serta melihat sederet seniman yang memajang karya mereka di Rue des Trésors. Abis jalan-jalan, waktunya wisata kuliner mencicipi poutine, salah satu makanan cepat saji Kanada yang terkenal. Cemilan basah ini terdiri dari kentang goreng dan serpihan keju dan ditambah saus kental. Lalu ada salmon asap yang sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai bentuk pengawetan daging khas ala penduduk asli Amerika. Selain itu, kamu juga wajib coba uramaki yang kadang juga disebut California Roll atau sushi terbalik. Sebenarnya asal-usul uramaki ini masih terus jadi perdebatan. Ada yang bilang berasal dari Los Angeles, Amerika Serikat, ada yang bilang dari Vancouver, Kanada. Tapi intinya yang menemukannya tetap seorang koki dari Jepang yang berasal dari salah satu kota itu. Disebut sushi terbalik karena nasinya berada di bagian luar, sedangkan nori, kepitik, mentimun, dan alpukatnya berada di bagian dalam dan sering digulung dengan biji wijen panggang. Nah, habis makan, aus dong ya. Kita butuh minum nih. Di Kanada ada minuman sejenis koktail yang berbahan dasar vodka yang diberi berbagai bahan campuran seperti jus tomat dan jus kerang yang bernama Canadian Caesar. Terus ada White Ice Cosmo, Maple Leaf Cocktail, Sir John A Cocktail, dan Caribou. Semuanya memang mengandung alkohol karena di Kanada itu dingin. Makanya mereka butuh minuman yang bisa bikin anget. Jadi kalau kamu mau ke sana, mau anget, gak mau minum alkohol, bawa jahe ya.